Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa qala Allahu tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, alhamdulillah sudah kesekian harinya ini kita telah melewati hari demi hari dengan keistiqomahan kita sebagai orang-orang yang beriman, yang mana cita-cita kita ini berharap bahwa kita ini pulang kemana? Pulang ke surga. Bertemu dengan siapa? Pastinya kita akan bertemu dengan para nabi. Tentunya para nabi kita ya Allah, siapa? Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya kita sangat berbahagia sekali ketika kita kelak pasti akan bisa melihat Allah tanpa ada celah. Itulah cita-cita orang-orang beriman. Makanya selalu senantiasa dikabarkan lewat Al-Quran, wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kabarkanlah kabar gembira kepada siapa? Orang-orang beriman. Apa kabar gembiranya? Bahwa dia akan diberikan pahala berupa apa? Surga yang mengalir di bawahnya. Itulah tujuan dari orang-orang yang beriman. Selalu Bapak buka selalu nantiasa di Al-Quran itu berkali-kali ayat-ayat itu mengatakan wa basyiril ladzina amanu wa amilus sholihat. Jadi kalau ada kata amanu pasti wa amilus sholihat. Jadi tidak mungkin Anda ini beriman tanpa beramal solih, dan tidaklah mungkin Anda itu beramal solih tanpa iman. Maka dari itu setiap kali ketika kita melihat orang-orang yang meninggal dunia, pasti orang-orang yang memberikan sambutan itu mengatakan begini, pastikan bahwa si mayit ini dia membawa iman dan amal solih. Dia tidak akan membawa hartanya kecuali iman dan amal solih, dan dia tidak akan membawa keluarganya kecuali iman dan amal solih. Pada hari kedua saya pernah membahas mengenai keutamaan puasa. Bagaimana Allah itu memberikan luar biasa fadilah-fadilah atau hadiah ya, atau ganjaran atau pahala bagi orang-orang yang selalu senantiasa istiqomah dengan berpuasa. Sampai sekian banyaknya yang pernah saya sebutkan itu, apakah tidak mungkin kita ini tidak mau melakukan amal soleh? Karena sesungguhnya sunnah itu lelah, sama dengan Anda itu bekerja lelah. Tetapi ingat, kerjanya Anda itu tidaklah banyak dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kebanyakan orang-orang yang bekerja pasti niatnya adalah mencari uang, bukan karena lillahi taala. Tetapi kalau kita beribadah dan selalu senantiasa beramal soleh, insya Allah kita bisa mendapatkan apa yang Allah janjikan. Dan hari ini kita membahas mengenai tentang memperbanyak sujud atau memperbanyak sholat. Di sini diriwayatkan ada seorang sahabat yang bernama Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Pada waktu itu beliau ini menginap di rumah Rasulullah dalam satu hari. Dia penuhi segala hajatnya Rasul, termasuk mengurusi perkara air wudhunya Rasul. Setelah selesai semuanya itu, Rasulullah seperti nabi-nabi terdahulu selalu tidak ingin berhutang budi kepada orang-orang yang membantunya. Sehingga Rasulullah ini bertanya kepada Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, "Sal fakultu, mintalah sesuatu. As'aluka
As'aluka As'aluka murafaqataka fil jannah. Ya Rasul, berikanlah aku petunjuk bagaimana cara aku bisa mendapatkan sebab untuk bisa menemani kamu di surga. Jadi yang kita garisi Pak, menemani Rasulullah di surga. Kemudian Rasulullah bersabda, au ghairu dzalik, atau ada lagi selain permintaan itu, huwa dzalik, itu saja ya Rasul. Kemudian Rasulullah bersabda apa ketika ada pertanyaan seperti itu? Jawabannya adalah fa'inni ala nafsika bikasratis sujud. Maka bantulah aku dengan memperbanyak sujud. Memperbanyak sujud di sini adalah memperbanyak sholat. Pertanyaannya gini, Ustadz, bagaimana sholat kita ini kan cuma 5 waktu atau 17 rakaat, bagaimana kita memperbanyak sujud? Maka kita harus menambah dengan sholat nawafil, sholat tambahan. Sholat sunnah itu ada 2 Pak, yaitu sholat sunnah muqayyad dan sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah muqayyad itu apa? Sholat sunnah yang sudah ditetapkan waktunya dan berapa rakaatnya. Semisal contoh, ketika Anda mau masuk masjid, waktunya Anda harus sholat tahiyatul masjid. Berapa rakaat? 2 rakaat. Kemudian apalagi? Anda tegakkan sholat rawatib, baik qobliyah maupun ba'diyah. Dan ini kita harus mengetahui dulu Pak sebelumnya bahwa sholat qobliyah tahiyatul masjid ini diharapkan Anda setiap kali masuk masjid Anda harus tahiyatul masjid sebagai penghormatan kepada masjid. Dan mengenai sholat rawatib, dari hadis Aisyah radhiyallahu anha bahwa barang siapa yang sholat sunnah baik qobliyah maupun ba'diyah 12 rakaat, maka akan aku bangunkan istana di surga. 12 rakaat itu mana saja yang menjadikan sunnah muakkad yang selalu senantiasa dikerjakan oleh Nabi? Pertama, sholat sunnah qobliyah subuh 2 rakaat. Bapak hitung ya, 2 rakaat. Kemudian 4 rakaat, 2 rakaat salam, qobliyah duhur sudah 6 ya. Kemudian 2 rakaat ba'diyah duhur 8. Kemudian 2 rakaat ba'diyah maghrib 10. Kemudian 2 rakaat ba'diyah isya. Kalau Anda selalu senantiasa bisa mengerjakan sholat malam ya, semestinya sholat-sholat yang seperti yang kecil-kecil ini mudah bagi orang-orang beriman. Tentunya orang-orang yang ahli ibadah, orang yang selalu senantiasa ibadah terus. Jadi sholat sunnah 12 rakaat rawatib akan dibangunkan istana di surga. Kemudian apalagi? Ada yang namanya sholat idain, yaitu sholat idul fitri maupun idul adha yang sebanyak 2 rakaat. Ada lagi sholat khusuf, yaitu juga 2 rakaat. Apalagi Pak yang sholat yang ini? Sholat sunnah isrok atau sholat sunnah suruk, yaitu sholat sunnah yang ditegakkan kapan? Barang siapa yang sholat subuh berjamaah, kemudian berzikrullah sampai matahari terbit, kemudian tinggal tunggu 10 menit, 12 menit, atau 15 menit, tegakkan sholat sunnah 2 rakaat. Sholat sunnah 2 rakaat ini adalah sholat sunnah duha di awal waktu. Barang siapa yang menegakkan sholat sunnah 2 rakaat ketika dia sudah berdiam diri di masjid, zikrullah dalam arti mendengarkan kajian ilmu, atau Anda membaca Al-Quran sampai matahari terbit, atau ada zikir apa saja, setelah matahari terbit Anda sekitar 12 menit tegakkan sholat sunnah 2 rakaat, Anda mendapatkan pahala haji dan umroh tamati, yaitu sempurna. Itu adalah sholat sunnah muqayyad yang sudah ditetapkan waktunya dan jumlah rakaatnya sudah pasti. Kemudian ada lagi sholat sunnah mutlak. Apa itu sholat sunnah mutlak? Sholat sunnah mutlak itu sholat sunnah yang tidak ada batasan waktu, tidak ada waktunya, bebas Pak ya, kecuali 3 waktu terlarang sebentar lagi. Kemudian berapa jumlah rakaatnya? Bebas. 3 waktu itu apa saja yang terlarang? Yang pasti Anda setelah sholat subuh sampai matahari terbit tidak boleh sholat. Sholat ya, pokoknya sholat apa saja. Kemudian 10 menit menjelang sholat duhur tidak boleh sholat. Kemudian sholat di antara asar dan maghrib itu pun tidak boleh sholat. Kemudian sholat mutlak itu kapan? Bebas. Kemudian jadi gini, sholat duha ada yang mengerjakan 2 rakaat, ada yang mengerjakan 4 rakaat, ada yang mengerjakan 8 rakaat. Kalau sekiranya Anda ingin menambah terus sholat menjelang duhur, itu namanya sholat sunnah mutlak, bebas, bisa dikerjakan. Kemudian setelah selesai sholat duhur, Anda setelah selesai sholat duhur pulang, ingin sholat lagi sampai menjelang asar, silahkan.
Kemudian lagi kalau setelah sholat maghrib di sini mau menunggu sholat isya, biasanya kan Rasulullah tahu kan kalau kita menunggu antara satu kewajiban dan menunggu kewajiban itu, maka dia dikatakan dalam keadaan sholat. Jadi itu setelah selesai dia maghrib, Anda tegakkan sholat lagi sampai isya, silakan. Seperti kita tegakkan ini sholat qiyamul Ramadan ini. Setelah selesai ini, pertanyaan Ustaz, boleh nggak nanti malam saya mau sholat lagi? Silakan. 2 boleh, 4 boleh, 6 boleh, 8 boleh, silakan, terserah sebanyak-banyaknya. Karena sesungguhnya menambah sholat itu adalah hiburan bagi Rasulullah. Rasulullah itu paling senang dengan sholat. Setiap kali diajak ke rumah sahabatnya, ya Rasul, ini rumah saya ini di mana bisa dijadikan masjid. Masjid artinya tempat sujud. Makanya Rasulullah tegakkan sholat. Jadi artinya sholat itu bukan sholat wajib, Pak. Itu namanya sholat sunnah mutlak. Begitu. Pertanyaannya adalah, kira-kira keutamaannya apa? Saya dapat apa? Mesti kan gitu kan, Pak? Karena dulu gini, Pak. Kenapa setiap kali ada pertanyaan ini kok selalu orang Arab itu bertanya seperti demikian? Karena orang Arab itu selalu berhitung-hitungan dengan masalah uang, karena mereka adalah pedagang. Makanya janji Allah itu selalu bayarannya mahal kepada orang-orang Arab. Pertanyaannya, kira-kira apa ya Rasul yang saya dapatkan dengan memperbanyak sujud? Yaitu dari hadis riwayat Muslim yang berbunyi demikian, Rasulullah SAW qol, alaika biqasratis sujudillah, hendaklah kalian memperbanyak sujud, artinya memperbanyak sholat. Fa innaka la tasjudullaha sajadah, dan kamu tidaklah sujud karena Allah Ta'ala illa rafa'akallaha biha darajah, sesungguhnya dengan memperbanyak sholat itu Allah angkat derajat kalian. Tentunya derajat ini adalah surga. Kemudian apalagi wahatta angka biha khoti'ah, dan Allah akan hapus dosa-dosa kalian. Itu dari hadis riwayat Muslim. Maka sepatutnya kalau kita kadang-kadang sedih, jenuh gitu kan ya, ambil air wudhu, sholat. Niatnya apa, Pak? Ya sudah, Anda ketika Anda mau wudhu itu pasti sholat, Pak. Kadang-kadang orang-orang ini terbentur masalah niat, karena niat itu, Pak, tidak dilafazkan, Pak. Niat itu ada dalam kreteknya hati. Anda itu kalau mau megang piring pastinya, Pak, kan mau makan kan, tidak mungkin mengatakan niat saya mau niat makan, kan tidak begitu. Jadi ketika Anda sudah ambil air wudhu, tegakkan sholat, itu baik. Menunjukkan apa? Sesungguhnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau Anda ingin meminta sesuatu, pastikan Anda iyyaka na'budu, kepadamulah aku beribadah dan kepadamulah aku meminta tolong. Anda nggak bisa berdoa tanpa Anda melakukan ibadah dulu. Makanya kenapa di surat Al-Baqarah ayat 186, wa idza sa'alaka min ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibuli wal yu'minu bi. Katakanlah Muhammad, jika mereka tanya kepada aku, sesungguhnya aku ini dekat dan aku akan mengabulkan doa mereka selama dia mengikuti apa yang aku perintahkan. Kenapa surat Al-Baqarah ayat 186 ini ada di antara puasa? Makanya Pak, puasa ini Pak adalah waktu yang istijabah bagi kita-kita ini semua. Kalau Anda punya hajat, silakan Anda berdoa di waktu puasa, karena ada salah satu hadis yang berbunyi adalah ada 3 orang yang doanya tidak tertolak, yaitu siapa? Orang yang berpuasa sampai menjelang bukanya. Jadi ketika di dalam berpuasa itu Anda bisa bermunajat apa saja, karena sesungguhnya doa itu bisa merubah takdir ya Pak ya. Kemudian yang kedua, pemimpin yang adil, itu doanya nggak akan tertolak. Yang ketiga adalah orang-orang yang terzalimi. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu menegakkan sunnah, karena dari hadis riwayat Bukhari, tidaklah hambaku ini mendekatkan diri kepadaku, ini hadis qudsi Pak ya. Jadi tidaklah hambaku ini mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnahnya sehingga aku ini mencintainya. Jika aku mencintainya, penglihatan yang dia gunakan untuk melihat, dan pendengaran yang dia gunakan untuk mendengarkan, dan dia tangannya yang dia gunakan untuk sentuh, dan kakinya yang dia gunakan untuk melangkah, itu semuanya mendapatkan taufik, bukan hidayah loh Pak ya, taufik. Jadi taufik itu semua sudah diarahkan oleh Allah, karena Allah sudah cinta. Jadi kalau mamanya kita menegakkan sunnah-sunnah yang itu mengatakan bahwa saya itu cinta sama Allah, tegakkan sunnah sesuai dengan apa yang Rasulullah contohkan. Selama ada contohnya yang Rasulullah contohkan, sudah jalankan. Nggak ada contohnya, sudah tinggalkan.
Karena kita tidak mau melakukan subhat. Orang-orang beriman itu hanya tegak di mana? Wajib dan sunnah. Kalau sudah subhat abu-abu, sudah tinggalkan saja. Kalau mamanya masih bingung, tanya sama ustadz yang tahu. Insya Allah kita bisa berjalan pada koridor sunnah yang benar. Karena sesungguhnya Rasulullah pernah berkata, sesungguhnya garisku ini adalah lurus. Dan setiap garis lurus ini, kebaikanku ini, pasti ada setan-setan yang menunggu di situ kebaikan-kebaikan itu. Sehingga setan itu bisa membelokkan yang baik itu jadi buruk. Makanya ada jalan yang ke kanan, ada jalan ke kiri. Akhirnya jalan itu semakin diikuti, malah semakin jauh dari jalan yang benar. Makanya menjadi dolalah. Makanya kalau beriman itu sebenarnya Pak, sunnah itu sederhana. Kenapa dikatakan sederhana? Anda tidak perlu repot. Tetapi ketika kita melakukan perbuatan subhat, kenapa kita selalu sungguh-sungguh? Nggak tahu kenapa. Sungguh-sungguh itu adalah perkara hartanya, biayanya, dan macam-macam. Tapi kalau sunnah, sederhana sekali. Insya Allah kita termasuk golongan orang-orang yang tidak hanya mendapatkan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tapi kita juga mendapatkan taufik. Dengan taufik itu adalah bekal untuk kita selalu senantiasa beramal solih. Ketika kita sedih, kita harus beramal solih. Insya Allah Allah akan berikan jalan kepada orang-orang yang bertakwa. Aku qouli hadza astaghfirullahu li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.